Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Untuk pesan healingnya dulu ya. Ya. Ada pesan healing dari Dewa Murugan, God of War and Justice ya, Dewa Perang dan Keadilan. Oke. Murugan sebagai Dewa Perang dan Keadilan lahir untuk menghancurkan para iblis ya, atau asura yang menghancurkan dunia. Saat mereka disiksa oleh para iblis, para dewa pergi untuk berbicara kepada Sang Pencipta yang memberitahu mereka bahwa hanya benih Siwa yang dapat menyelamatkan dunia. Siwa sedang bermeditasi mendalam di Himalaya dan menolak untuk diganggu ya, sampai Kamadewa atau Dewi Cinta menembakkan salah satu anak panah hasratnya kepadanya. Siwa kemudian teringat istrinya Parvati yang mampu mengandung bayi Murugan, juga dikenal sebagai Kartikeya, lahir dengan 6 wajah. Ia menjadi kepala pasukan para dewa dan pembawa keadilan. Pesan yang disalurkan ya, channeling dari Murugan, saya adalah dewa perang karena suatu alasan. Para iblis masih menyerang hingga saat ini, tetapi kalian manusia sering menutup mata dan berkata bahwa mereka tidak benar-benar ada. Beberapa ada di dalam diri manusia dan banyak di luar mereka, tetapi ketahuilah bahwa kalian dapat membunuh iblis dengan pikiran kalian ketika pikiran itu dengan milikku dan milik dewa-dewa lain. Setan masih menyebabkan banyak kejahatan di bumimu. Nah, pesan dari Dewa Murugan dalam cinta: berhati-hatilah dengan kekasih barumu dan amati dengan seksama tanda-tanda ketergantungan atau addiction. Ini bukan waktu yang tepat untuk berkomitmen pada pernikahan, tetapi kalian tetap dapat berteman. Jadi jika saat ini kamu sedang PDKT ya, di fase itu, atau baru aja jadian, berhati-hatilah ya, dalam artian tetap waspada, jangan sampai dimanipulasi, jangan sampai dimanfaatkan, atau pastikan dulu dia benar-benar seseorang yang tulus dan jujur kepadamu ya. Artinya apa? Jangan berekspektasi tinggi dulu ya, jangan menyerahkan semuanya atau kamu effort full 100%, tetap fokus dengan diri sendiri ya. Dan kamu lihat dulu ketika memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, ya berteman aja. Nah, pesannya begitu. Kemudian yang berpikir untuk menikah cepat ya, sebaiknya pertimbangkan dulu ya. Sambil berjalannya waktu, belajar untuk lebih mengenal satu sama lain. Oke, dalam hal rezeki, pertimbangkan dengan seksama sebelum mempercayai orang-orang yang ajak kamu untuk join investasi atau menasehatimu dalam hal keuangan. Dan juga jangan lupa sisihkan sejumlah uang menabung untuk masa depan ya. Oke, sekarang kita lanjut
pesan semestanya. Yang pertama, light up, kemudian soulmate, dan peace. Makna penting dari light up: menerima bantuan, mendelegasikan tugas atau wewenang, dan saling membantu satu sama lain. Kamu telah sampai pada titik di mana melakukannya sendiri tidak lagi optimal bagimu. Hidup memiliki cara untuk menghadirkanmu dengan orang-orang yang tepat, untuk bersekutu dengan yang dapat memberi kamu dukungan selama fase perjalananmu berikutnya. Nah, di semua bidang kehidupan, kamu pasti membutuhkan motivasi. Triknya adalah menerima bantuan yang diberikan dengan cuma-cuma. Ketika kamu merangkul saling membutuhkan satu sama lain, biarkan kerjasama tim dan kemandirian bercampur, dan keajaiban terjadi. Sekaranglah saatnya ya. Jadi jangan malu untuk meminta bantuan ketika kamu sudah merasa over, atau jangan gengsi untuk menerima bantuan ya ketika seseorang memang menawarkannya ya. Dalam relationship, hubungan yang sehat tumbuh subur karena saling membutuhkan satu sama lain. Penting untuk menyadari bahwa kamu membutuhkan orang lain sama seperti mereka membutuhkanmu. Kamu harus membiarkan orang lain mendukungmu sama seperti kamu ada untuk mereka. Inilah saatnya untuk menjadi rentan ya, maksudnya itu tidak denial bahwa kita itu selalu kuat gitu ya, untuk berbicara tentang kebutuhanmu dan meminta agar kebutuhanmu terpenuhi ya, kepada pasanganmu terutama. Percayalah, kamu akan disambut dengan kebaikan dan cinta. Namun jangan berharap orang lain membaca pikiranmu ya. Mintalah dan itu kamu akan diberikan. Jadi kalau ada yang kamu butuhkan, kamu perlukan, kalau ada masalah kamu ngomong gitu. Jangan biarkan pasanganmu membaca pikiranmu, nggak bisa ya. Jadi terkadang kan, kamu kenapa kok murung? Nggak apa-apa gitu. Kamu kenapa kok sepertinya menghindar? Nggak apa-apa gitu. Padahal kamu lagi ada masalah. Padahal kamu lagi butuh bantuan. Nah itu kamu ngomong ya. Percayalah, ketika kamu berani berbicara, kamu mau berterus terang ya, pasanganmu pasti akan membantumu ya, jika memang kalian dalam hubungan yang sehat dan ya dia ada sama seperti kamu selalu ada buat dia. Oke. Soulmate, makna penting dari pesan ini adalah kemitraan yang harmonis, cinta, persahabatan, hubungan yang mendorong pertumbuhan pribadi untuk menjadi lebih baik. Kamu dimaksudkan untuk berkembang dan bertransformasi dengan persahabatan orang lain. Orang-orang tertentu masuk ke dalam hidupmu untuk membawamu ke tingkat penyembuhan, kesadaran, dan menjadi dirimu apa adanya. Itu selalu merupakan pengalaman timbal balik, meskipun hasilnya untuk masing-masing dari kamu akan bervariasi. Kamu mengenal orang-orang ini melalui tarikan kuat yang menarikmu ke arah mereka, dan terkadang melalui rasa tidak suka yang kuat kepada mereka pada awalnya ya. Namun soulmate dapat menjadi teman seumur hidup ya, mau itu tentang pasangan atau persahabatan atau partner kerja atau partner bisnis, tapi dengan catatan energinya tuh harmonis ya. Kalau soulmate tuh ya, energinya ringan dan harmonis. Kehadiran soulmate ya akan membawamu ke arah yang lebih baik
perkembangan hidup ya. Soulmate juga tetap berada dalam hidupmu hanya untuk waktu yang singkat apapun yang terjadi. Jadi dia bisa menjadi teman seumur hidup, dia bisa menjadi teman yang singkat, tapi kehadirannya benar-benar membuatmu menjadi lebih baik, berkembang dan bahagia, tidak banyak drama ya. Nah, jika kamu saat ini berdealing dengan tipe seperti ini ya, mau itu pasangan atau teman atau partner bisnis ya, artinya dialah belahan jiwamu ya, dan orang-orang ini dihadirkan menjadi hadiah terbesarmu. Dalam relationship, pertimbangkan cinta dalam arti terdalam, cinta yang begitu kuat sehingga kamu tidak akan pernah sama lagi ya. Maksudnya kamu menjadi dengan kehadiran pasanganmu ini, jika memang dia soulmate kamu menjadi termotivasi, menjadi lebih baik, selalu ingin setiap harinya itu melakukan perubahan-perubahan yang bermanfaat baik untuk dirimu maupun dalam hubunganmu ya. Terlepas dari seberapa lama hubungan kamu berlangsung itu tidak penting, tapi energi yang kamu rasakan ya. Walaupun kamu mempunyai hubungan udah bertahun-tahun gitu ya, bahkan mungkin sampai 10 tahun, tapi kalau dalam hubungan itu selalu manipulasi, toksit ya, berantem, cemburu berlebihan, mengontrol, mengekang, posesif ya, belum lagi kamu dimanfaatkan, artinya dia bukan soulmate kamu ya. Belahan jiwa itu tidak seperti itu ya. Pertimbangkan persahabatan dan ikatan romantis yang begitu kuat sehingga membuat kamu merasa sangat bersyukur ya. Jadi nggak hanya sebagai lovers atau kekasih, tapi juga sebagai sahabat. Nah, kalau kamu merasakan dengan pasanganmu energinya ringan gitu ya, bahagia, happy ya, masalah selalu ada dalam setiap hubungan, tapi cara menyelesaikannya berbeda. Kalau soulmate dengan dewasa, tidak menyukai atau tidak dengan mencaci maki, argumen ya, atau nada tinggi, tapi benar-benar duduk bareng, diskusi, bicara baik-baik. Kalaupun sempat tersulut emosi, itu nggak akan berkepanjangan ya. Selalu sebagai soulmate itu akan tersadar, oh kata-kataku pasti menyakiti pasanganku ya, aku nada tinggi pasti ini membuat pasanganku kecewa, langsung meminta maaf ya. Dia akan langsung meminta maaf, memelukmu dalam sekejap, dan akan meminta waktu untuk menenangkan diri. Jadi akan berbeda ya. Oke, kita lanjutkan. Pesan selanjutnya adalah peace. Udah jelas banget ya, peace ini pasti maknanya adalah damai, tenang, terbebas dari keterikatan. Tidak ada yang lebih baik dari ini, pikiran yang tenang, hati yang terpenuhi, kebebasan dari keinginan dan kepuasan jiwa. Jalan menuju kedamaian adalah melalui penerimaan radikal, dan segala sesuatunya di dunia ini berjalan persis seperti yang seharusnya. Harmoni itu indah, maka enjoy, nikmatilah. Dalam relationship atau hubungan, ketika dua orang benar-benar selaras satu sama lain, mereka memiliki harmoni bawaan di antara mereka. Mereka seperti dua instrumen yang disetel sempurna yang bermain bersama. Terkadang mustahil untuk membedakan siapa yang mana. Kedamaian adalah milikmu dan itu harus dinikmati. Aku rasa ini relate dalam relationship dengan pesan soulmate gitu ya. Jika kamu merasa menemukan kedamaian dengan pasanganmu ya, kamu akan selaras dan energinya seperti soulmates yang aku ceritakan tadi itu. Oke, nah kita lanjut energi hari ini. Seven of Wands. Aku tarik dulu semua kartunya ya.
Fortune's rule, Six of Cups, Two of Platters, dan The Secret Way. Jadi hari ini kamu mempunyai semangat berjuang yang tinggi. Seven of Wands ya. Tantangan dalam hidup itu selalu ada, terutama hari ini ya. Mungkin ada banyak hal yang kamu hadapi ya. Tiba-tiba mungkin anak sakit, orang tua sakit mungkin, atau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak ya yang di luar ekspektasi kamu, atau tiba-tiba kamu dihubungin bos kamu disuruh masuk kerja atau lembur pada libur gitu ya. Atau mungkin tiba-tiba ada rencana kamu yang harus berubah ya karena keadaan. Nah, ini yang namanya challenge. Tapi kamu bisa menghadapi itu semua. Kamu mampu untuk menaklukkan ya tantangan-tantangan hari ini. Oke. Nah, kemudian Fortune's rule. Wah, ini keberuntungan ya. Dewi Fortuna sedang bersamamu, di mana roda keberuntungan hari ini sedang berputar ke atas. Jadi roda keberuntunganmu sedang berada di atas ya. Ada aja hoki yang kamu dapatkan hari ini ya. Mungkin itu bisa rezeki, bisa kamu dapat hadiah, dapat surprise, dapat door prize gitu ya. Atau ketika kamu dihadapkan pada tantangan-tantangan hidup, ada aja gitu ya yang bala bantuan gitu, ada aja bala bantuan ya. Atau bahkan ketika sekepepet apapun itu ya, misal duit nih tinggal 20.000 misal ya, padahal hari ini banyak kebutuhan gitu, ternyata ada rezeki datang tiba-tiba. Nah, ini yang namanya fortune, hoki keberuntungan gitu ya. Atau ada keberuntungan-keberuntungan yang lain. Bisa juga nih keberuntungan bertemu jodoh ya. Tiba-tiba kamu bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah jodoh kamu di masa depannya nanti gitu. Oke, Six of Cups. Ini kartu favorit nih. Tentang rekonsiliasi dengan orang dari masa lalu. Jadi beberapa dari kalian ya, ada kehadiran dari orang masa lalu ya yang kembali datang, ingin memperbaiki hubungan ya. Memperbaiki hubungan ini bisa memang menawarkan untuk kembali balikan, bisa karena dia merasa bersalah, ada penyesalan, kemudian dia mencarimu untuk meminta maaf ya. Atau ya memperbaiki komunikasi, mungkin walaupun kita tidak bersama, kita bisa menjadi teman gitu ya. Nah, untuk kalian yang saat ini mungkin lagi berkonflik ya dengan siapapun itu, nah hari ini Six of Cups nih energi rekonsiliasi ya, berbaikan kembali, akur lagi, menjalin hubungan yang harmonis lagi ya. Bisa itu konflik dengan pasanganmu, dengan saudara, keluarga, teman gitu ya, atau mungkin urusan kerjaan ya. Akhirnya kalian bisa kembali mempunyai hubungan yang harmonis ya. Atau kamu merasa nggak ada konflik dengan siapapun gitu, tapi hari ini kamu meluangkan waktu ya untuk bernostalgia ya, mungkin dengan pasanganmu, pergi ke tempat-tempat yang dulu banget pernah kalian kunjungi, kangen ya ke sana lagi, kangen dulu suka makan apa kuliner ini gitu. Atau mungkin ini kamu lakukan dengan bestie kamu ya, atau keluarga, bernostalgia intinya ke tempat-tempat yang dulu pernah kalian kunjungi, lama nggak kesana gitu ya. Kemudian ada seseorang yang hari ini tiba-tiba ingat dan mengenang kamu ya, mungkin udah lose kontak, nggak ada kabar, dia tiba-tiba muncul di sosmed mungkin dengan
stalking storymu atau meninggalkan jejak ya dengan nge-like postinganmu atau berkomentar ya. Oke, next, Two of Platters. Walaupun di sini Seven of Wands banyak challenge hari ini yang kamu harus hadapi, tapi kamu bisa kuat untuk menyanggahnya ya. Pondasimu cukup kuat untuk tidak oleng menghadapi tantangan hari ini. Nah, The Secret Way, oke. Beberapa dari kalian, oh ini nggak kelihatan ya, ini ya. The Secret Way ini sama seperti The Hermit ya. Jadi beberapa dari kalian hari ini mungkin lebih nyaman untuk menarik diri, fokus dengan planning kamu hari ini atau visi misi kamu hari ini ya. Misal nih kamu hari ini punya target, aku harus menyelesaikan pekerjaanku gitu. Ya udah hari ini kamu benar-benar fokus di situ ya. Mungkin kalau ada temen yang ajak hangout gitu ya, kamu akan menolak, enggak, aku selesaikan dulu ini targetku, pekerjaanku nih. Kalau udah kelar ya kita bisa hangout gitu. Atau kamu mau fokus gitu ya di rumah ya. Aku seringkali setiap harinya di luar rumah gitu. Oke, hari ini aku ingin fokus di rumah merawat keluarga atau menjaga anak, menjaga orang tua gitu. Atau mau fokus aja dengan diriku sendiri, nggak kemana-mana. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut untuk love message ya. Apa love message hari ini? Yes, oke. Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course. Oke, aku rasa ini sinkron dengan pesan Dewi Murugan tadi ya dalam percintaan ya. Misalkan berhati-hati dengan gebetan baru, berhati-hati dengan kekasih baru yang mungkin baru jadian sehari, 2 hari, atau 1 minggu ya. Dan jika ada keinginan untuk menikah, pikirkan dulu masak-masak gitu ya secara matang. Tunggu, jangan terburu-buru, biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya, terutama ketika kita di posisi sebagai feminim energy. Jadi kamu menunggu aja, biarkan alam yang bekerja. Kalaupun kamu saat ini udah punya pasangan ya, udah punya pacar ya biarkan dia yang bergerak, biarkan dia yang berjuang, biarkan dia yang mengejarmu, mempertahankan hubungan ini ya. Kamu menunggu aja, biasa aja ya, fokus dengan dirimu sendiri, nggak perlu terburu-buru. Alam semesta yang akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan energi kamu ya. Jika kamu happy, kamu positif, kamu yakin yang terbaik ya pasti akan diberikan alam semesta ya. Alam semesta akan bergerak seperti apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi nggak perlu terburu-buru ya. Jika memang sudah waktunya akan terjadi kok gitu loh. Yang penting itu fokus upgrade diri, memperbaiki diri, dan harus bahagia ya. Oke, kita lanjut angel guidance ya, atau bimbingan malaikat hari ini ya. Manifestation. Manifestasi atau manifestation adalah kemampuan untuk mewujudkan pikiran, mimpi, dan niat kita menjadi kenyataan. Hukum spiritual manifestasi membantu kita menciptakan dari dalam energi dan pengalaman yang menuntun kita menuju pemenuhan dan tujuan yang lebih besar. Kamu diberkati karena telah menerima kartu malaikat ini hari ini, karena kartu ini mendorong kamu untuk mengenali kekuatanmu. Kamu adalah ahli manifestasi, dan setiap kali kamu fokus pada sesuatu dengan pikiran penuh kasih dan yang terbaik, dan
niat yang kuat ya, kamu mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Jika kamu sedang berupaya mewujudkan sesuatu saat ini, baik itu proyek, peluang, atau bahkan keajaiban, kartu ini memberitahu kamu bahwa hal itu sedang berlangsung di depan mata kamu. Sangat penting untuk tetap bersemangat saat ini dan fokus pada energi positif, berkah dan peristiwa positif yang terjadi di sekitar kamu, karena kamu menarik lebih banyak berkah ke dunia ini. Nah, ada pesan tambahan, kamu menyatu dengan alam semesta saat ini dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan pengalaman dan peluang yang luar biasa. Kamu didorong untuk memahami bahwa setiap peluang baru yang muncul akan memungkinkan kamu untuk melangkah maju dan maju dalam hidupmu. Energimu selaras dengan potensi murni dan penting untuk mengetahui bahwa semua yang kamu fokuskan sekarang ini akan tumbuh, beradaptasi, dan berkembang sejalan dengan medan energimu. Malaikat mendorongmu untuk bersikap terbuka dan reseptif. Ya, terbuka dan reseptif, karena alam semesta menawarkan bimbingan, kelimpahan, dukungan, dan penyembuhan yang kamu butuhkan berdasarkan situasimu saat ini. Jadi kenali hadiah dan dukungan luar biasa yang tersedia untukmu saat ini. Kekuatan alam semesta ada dalam dirimu ya, jadi mesti yakin, percaya diri dengan niat baik. Apa yang kamu manifestasikan akan terwujud menjadi kenyataan. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa menjadi motivasi kamu, bisa menjadi inspirasimu atau afirmasimu hari ini. Kita lihat ya. Oke, it's time to heal and evolve. I am taking care of myself and my inner child and filling my mind with light, full thoughts. I will fully heal and evolve. Ya, kamu bisa afirmasikan, saatnya untuk sembuh dan berkembang. Saya merawat diri sendiri dan anak batin saya serta mengisi pikiran saya dengan pikiran-pikiran yang penuh cahaya. Saya akan sembuh dan berkembang sepenuhnya. Jadi kamu bisa afirmasikan ini ya, saatnya untuk sembuh dan berkembang. Saya merawat diri sendiri dan batin saya serta mengisi pikiran saya dengan pikiran-pikiran yang penuh cahaya. Saya akan sembuh dan berkembang sepenuhnya ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, bisa memberikan motivasi dan juga antisipasi ya dalam menghadapi tantangan setiap harinya dan menjadi sosok yang lebih baik setiap harinya. Thank you, semoga resonet. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan bisa share ke teman-teman yang membutuhkan ya. See you, bye-bye.